merekmu udah sah terdaftar, tapi ternyata ada oknum yang coba daftarin merek mirip. Awas, kalau kamu lengah, merek itu bisa aja lolos daftar. Akibatnya, reputasi brandmu terancam, pelanggan bingung mana yang asli. Bahkan, lebih parahnya lagi, kamu bisa kehilangan eksklusivitas atas merekmu sendiri. Tapi tenang, karena ada surat keberatan yang bisa jadi senjata resmimu untuk menghentikan proses itu. Sebelum masuk ke videonya lebih jauh, kalau kamu tertarik baca versi artikel, bisa cek di mebizo.com/wiki. Pertama, apa sih itu surat keberatan? Surat keberatan adalah pernyataan resmi dari kamu sebagai pemilik merek terdaftar untuk menolak pendaftaran merek lain yang dianggap mirip dengan punyamu. Lewat surat ini, kamu bisa memberitahu pemeriksa merek bahwa ada merek lain yang punya kesamaan dengan merekmu yang sudah lebih dulu terdaftar, sehingga seharusnya ditolak. Artinya, surat keberatan adalah tameng hukum untuk jaga brandmu dari penjiplakan. Mengajukan surat keberatan itu sebenarnya bukan hal yang rumit. Singkatnya, ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Pantau, susun, ajukan. Pertama, kamu harus pantau tahap pengumuman merek. Setiap merek baru yang diajukan, sebelum disahkan akan masuk ke tahap pengumuman selama 2 bulan penuh. Disinilah pemeriksa membuka kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan. Kalau kamu punya merek yang sudah terdaftar, jangan lengah. Rutinlah cek daftar pengumuman di situs resmi, supaya kalau ada merek yang mirip, kamu bisa langsung bergerak. Tapi, biar nggak ribet bolak-balik cek manual, kamu bisa pakai fitur proteksi merek dari mebizo.com. Dengan fitur ini, kamu akan otomatis dapat notifikasi kalau ada merek baru yang mirip dengan punyamu. Jadi, kamu bisa lebih cepat ambil tindakan untuk memperjuangkan merekmu. Kedua, setelah menemukan merek yang mirip, saatnya susun surat keberatan. Begitu menemukan merek mirip, kamu perlu menulis surat keberatan. Surat ini bukan sekedar protes emosional, tapi dokumen resmi. Isinya meliputi identitas pemilik merek, berupa nama dan alamat. Identitas merekmu seperti nama merek, nomor sertifikat, dan kelas. Identitas merek yang kamu keberatan, lalu alasan jelas kenapa merek itu mirip atau berpotensi menyesatkan, serta bukti pendukung berupa sertifikat merek, logo, bukti penggunaan di pasar. Ketiga, ajukan surat keberatan ke pemeriksa merek. Pengajuan ini harus dilakukan selama masa pengumuman berlangsung. Kalau lewat dari 2 bulan, keberatanmu otomatis nggak akan diproses. Proses pengajuan dilakukan secara resmi melalui sistem online. Dan setelah suratmu masuk, pemeriksa akan mempertimbangkan apakah permohonan merek yang kamu keberatan itu layak ditolak atau tetap diproses. Supaya surat keberatanmu kuat, kamu harus pastikan alasan keberatan yang jelas dan sesuai aturan merek. Ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk menuliskan alasan keberatan. Di antaranya, menjelaskan bahwa merek ini punya kemiripan secara bunyi atau tampilan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Menambahkan bukti nyata bahwa merekmu udah dipakai di pasar. Menyertakan bukti kuat seperti sertifikat, logo resmi, atau kemasan produk. Menuliskan dengan bahasa formal, sopan, tapi langsung ke inti masalah. Nah, kalau 3 hal ini terpenuhi, keberatanmu punya peluang besar untuk diterima. Karena menemukan peniru saja udah cukup sulit, maka gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menyampaikan keberatan atas kemiripan merek. Tapi kalau kamu masih ragu untuk membuat dan kebingungan membuat dokumen sendiri, kamu bisa konsultasi gratis dengan buka jasamerek.com. Lalu klik service, kemudian pilih surat keberatan merek. Di situ, kamu akan dibantu ahli untuk mempertahankan merekmu. Oh ya, karena surat usul penolakan merek ini adalah bentuk upaya dari pemilik merek untuk mempertahankan haknya, maka hasilnya juga nggak selalu berhasil. Ada kalanya surat keberatan diterima, tapi ada juga yang berakhir dengan penolakan tetap. Lalu, apa aja sih hasil dari dokumen tanggapan itu? Pertama, diterima. Kalau argumen dan bukti kamu kuat, pemeriksa akan menolak permohonan merek lawan, dan merekmu tetap aman. Kedua, diterima sebagian. Bisa jadi hanya sebagian unsur atau kelas produk yang ditolak, sementara sisanya tetap lanjut. Tapi setidaknya merekmu masih punya ruang perlindungan. Ketiga, ditolak. Ini yang paling dihindari. Kalau alasan atau bukti yang kamu berikan dianggap belum cukup, maka keberatanmu tidak diproses, dan merek lawan bisa tetap lolos.
Sekali lagi, harus pastikan keberatanmu disusun dengan alasan yang jelas, bukti yang lengkap, dan bahasa yang rapi. Atau segera hubungi ahli merek yang udah berpengalaman seperti jasamerek.com by Mebiso. Jadi, itu tadi cara bikin surat keberatan buat melindungi merekmu dari peniru. Ingat, meskipun merek mudah saat terdaftar, ancaman itu tetap ada kalau ada pihak lain yang coba mendaftarkan merek mirip. Makanya, jangan tunggu sampai pelanggan bingung atau reputasi bisnismu jatuh dulu, baru bergerak. Semakin cepat kamu ajukan keberatan, semakin besar peluang merek peniru itu ditolak. Semoga videonya bermanfaat. Terakhir, pastiin klik tombol like, share, dan subscribe channel Mebiso supaya kamu selalu dapat insight segar tentang strategi perlindungan merek bisnis, branding, dan tips praktis biar usaha kamu makin cuan. Bye-bye!